Salah, ibadah kepada Allah itu bukan main-main. Ibadahlah kamu kepada aku, maka aku akan sambut kamu. Aku akan beri pahala kepada kamu. Orang-orang yang sombong tidak mau ibadah kepada aku akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jadi nggak ada pilihan. Orang yang nggak mau ibadah kepada Allah nggak ada pilihan kecuali masuk jahanam dalam keadaan hina. Barang siapa yang tidak mau hina dengan ibadah kepada Allah, maka dia akan hina dengan masuk neraka Allah. Tetapi orang yang mau hina sujud kepada Allah, maka dia akan mulia di surga Allah. Semoga termasuk kita. Boleh saja kamu tidak beribadah kepada Allah asalkan kamu siap untuk masuk jahanam. Tidak ada pilihan lain. Jadi agama itu tidak ada demokrasi. Agama itu tidak ada demokrasi, itu enggak ada. Mau amalkan ya masuk surga, tidak kamu amalkan ya masuk neraka. Karena Allah itu tidak berhajat sedikit pun kepada makhluknya. Saya tidak mau dengan agama ini, ya tidak apa-apa. Allah tidak rugi kamu tidak mau, tapi yang rugi kamu sendiri akan masuk jahanam. Yang berhajat kepada agama itu kita, bukan Allah berhajat kepada kita. Jadi jangan maju mundur, jangan maju. Kadang-kadang orang sekarang ini karena begitu tidak berpikir, kalau sudah ada urusan apa-apa, ini urusan penting ini. Ini urusan masa depan kita ini. Kalau kita tidak begini-begini, bagaimana masa depan kita? Orang-orang sekarang begitu itu. Ini masa depan bangsa dan negara. Kalau sudah memuncak lagi, ini masalah hidup atau mati, ini bukan main-main ini. Tapi agama ini bukan itu. Ini bukan masa hidup atau mati, masa surga atau neraka ini. Ini lebih bahaya lagi ini. Ini bukan masalah masa depan yang kamu pikirkan. Ini masalah kamu akan ke surga atau ke neraka ini. Ayo, mau ngomong apa kamu? Ya, kamu pernah dengar begitu enggak? Pernah dengar begitu? Masa enggak dengar tadi itu? Kuping kamu taruh di mana? Jadi orang itu begitu seriusnya, begitu sungguh-sungguhnya dalam urusan dunia ini. Ini masalah masa depan ini, jangan kita korbankan masa depan kita ini. Ini masalah bangsa dan negara, stabilitas nasional. Maka kita, ini ada perkara yang lebih penting lagi, Mbah. Apa itu? Ini masa surga atau neraka ini? Di neraka selama-lamanya atau di surga selama-lamanya? Mau jadi raja-raja di surga atau jadi intip di neraka? Ini lebih bahaya lagi, Mbah ini. Oh nggih. Ya enggak? Gitu. Jangan mau kalah kamu dengan orang dunia itu. Orang dunia itu gayanya aja. Kayak penting banget itu. Jangan dikorbankan masa depan. Orang dunia. Jangan kamu jadikan diri kamu jadi intip neraka. Gitu aja. Insyaallah.
Allah. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu malam supaya kamu bisa tenang dalam malam itu. Kamu bayangkan kalau dunia ini siang tok itu bagaimana kira-kira? Ya, kita ini capek jadinya nggak bisa istirahat dengan baik. Nah kan siang kan juga bisa tidur Pak, tapi lain. Tidur siang dengan tidur malam itu lain. Malam itu membuat orang itu tenang. Ya. Saraf-sarafnya jadi kendor. Ya orang itu kalau tidur siang, coba kamu rasakan nanti kalau tidur siang terlalu banyak nanti kan malah loro kabeh awake. Apalagi pagi, tambah. Tapi kalau tidur malam tuh enggak, bangun tuh jadi segar, litaskunu ilaiha. Tetapi bayangkan juga kalau dunia ini malam tok gitu, wah ya repot juga. Ya. Kemana-mana bawa obor gitu, repotnya. Wan nahara mubsira, dan Allah telah menjadikan siang mubsira, bisa melihat, maksudnya kamu bisa melihat waktu siang itu. Lihatlah karunia Allah itu. Siang itu juga karunia, malam itu juga karunia. Panas itu karunia, dingin itu juga karunia. Susah itu karunia, gembira juga karunia sebetulnya. Dengan gembira kita bisa syukur, dengan susah kita bisa sabar. Jadi karunia semua sebetulnya. Kaya itu karunia, miskin juga karunia. Kaya bisa tambah amalnya, miskin jadi kurang hisabnya. Siang karunia, malam juga karunia. Siang bisa kerja, malam bisa istirahat. Jadi kalau orang itu memahami seperti ini, akhirnya hidup tuh jadinya karunia aja semua. Jadinya karunia semua, nggak pernah mengeluh. Ada panas karunia, dingin karunia, kaya karunia, miskin karunia, jadinya syukur terus. Tetapi walakinna aktsaran nas, tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Kalau siang, wah kok panas sekali. Kalau malam kok dingin sekali. Kalau hujan, di mana-mana becek. Kalau enggak hujan, kok enggak ada hujan, bagaimana pertanian saya? Kalau kaya mengeluh karena banyak urusan, kalau miskin mengeluh karena enggak ada yang diurus. Jadi mengeluh terus, itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak syukur. Nah, kamu termasuk kebanyakan apa termasuk yang sedikit? Maka ada orang doa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Maka ditanya oleh seorang sahabat, kamu kok doa kayak begitu? Iya toh, kan yang baik itu yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang syukur dikit, yang banyak enggak syukur. Maka saya minta dijadikan yang sedikit, biar termasuk golongan yang syukur. Insyaallah orang itu sih syukur. Mesti santri-santri itu di Sunan Giri dimusyawarahkan suruh pindah ke Manisrejo, mengeluh, saya di sana nggak tahan Pak, saya di sini saja.
mbok yo syukur itu loh. Kenapa sih orang kok jadi mengeluh-mengeluh begitu? Di sana alhamdulillah syukur, pokoknya dimusyawarahkan di sini ya saya syukur, di sana ya syukur. Karena dengan orang itu berpindah-pindah suasana itu kadang-kadang terus jadi mentalnya kuat. Kadang-kadang dalam suasana agama kuat, kadang-kadang dalam suasana agama lemah. Kita harus pernah menghadapi seperti itu supaya mentalnya kuat. Pernah dingin, pernah panas. Pernah gembira, pernah susah, pernah lapar, pernah kenyang, itu nanti jadinya malah sehat. Kalau kenyang terus, lama-lama nanti sakit. Kebanyakan lemak, kemudian terus sakit, banyak pembuluh darahnya itu buntu. Kalau terlalu kurus, lama-lama nggak kuat apa-apa. Ya gemuk dikit, kurus sedikit, kena kerjakan semua. Insyaallah kan? Dalam suasana agama di masjid, ya keluar dakwah, tempatnya orang-orang kafir sana, ayo. Biar belajar suasana macam-macam, akhirnya kita ini mentalnya jadi kuat. Orang itu kalau kedinginan terus, nggak ada panasnya, nggak sehat. Panas juga terus, ya nggak sehat. Dengan dingin panas ini jadi sehat, jadi kuat. Subhanallah.